Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi pengalaman pemasangan mesin TV universal ya. Untuk teman-teman yang pemula, silahkan simak videonya. Oke, kita buka kardusnya, kita lihat isinya. Untuk mesin universal ini kita dibawai remote. Lengkap ya, kabel, sensor, panel, jack anten, buku panduan cara pemasangan, kartu garansi, tapi kita nggak tahu klaimnya di mana. Ini ada kartu garansi dari Wacom, soket anten, tombol panel, sensor remote, striker AC, PCB mini ya, PCB-nya lengkap, PCB mini. Oke, kita lihat penampakan PCB-nya. Oke, kita buka case-nya TV. Nah, kita lihat bagaimana cara pemasangannya. Oke, kita buka dulu. Seperti ini ya, penampakan di dalamnya. Untuk ini, tabung yang ini modelnya menggunakan pin 7 pin soketnya ya. Sementara kita yang punya mesin universal ini menggunakan 9 pin. Jadi kita harus ganti soketnya ini dulu ya. Oke, kita ganti dulu. Oke, kita sudah dapat soket yang 7 pin ya. Ini yang 12 pin, kita ganti dengan 7 pin. Kita lepas dulu ya. Lepas, kita pasang pin yang 7 ya, soket pin yang 7 ya. Kita pasang pin yang 7. Di sini ada RGB, ground, heater, ground. Ini R, G2, ini G, ini B ya, RGB-nya ya. Blue, red, green. Oke, kita solder dulu. Untuk mesin TV universal ini bisa dipasang di berbagai macam TV ya, dari soket 7, soket 9, soket ada yang soket 11. Kita sesuaikan dengan RGB-nya di sini ya. Dan mesin universal ini bisa dipasang dari 14 in sampai 21 in. Oke, jangan lupa kabel fokusnya ini dilepas, dipasang di sini ya. Oke, kita buka ini soketnya, pengaitnya. Kita masukkan sini ya. Tekan hal ini, klik. Kuat nih. Nah, kenceng sudah. Sudah kenceng, pastikan jangan sampai lepas ini. Oke, kita pasang ke monitor. Yang kedua, kita pasang kabel defleksi yoke-nya ya. Ini yang bagian merah dan biru, ini bagian horizontal, di bagian yang sini, di paling belakang.
Dan yang putih hitam ini bagian vertikal di bagian depan ya, jangan sampai tertukar. Pasangannya putih hitam sama merah biru. Selesai memasang kabelnya, perlu diingat ya, ini yang warna merah tetap di posisi semula warna merah, dan yang warna biru tetap ke warna biru di sini ya, jangan sampai kebalik kalau ini. Kalau yang ini nanti bisa kita tukar, kalau seandainya gambarnya berbalik, nah, ini gambarnya jungkir balik, nanti kita tukar yang putih ke hitam, yang hitam ke putih. Tapi kalau ini sampai tertukar, nanti gambarnya seperti TV Arab ya, jalannya tulisannya mundur. Jadi usahakan jangan sampai kebalik. Di posisi kabel yok warna merah, pasang di yok warna merah, ya. Di posisi yok warna biru, pasang di warna biru. Oke, yang perlu kita ingat, di bagian tabung ini kan banyak debu-debunya. Jadi diusahakan harus dibersihkan dulu. Bersihkan dulu agar tidak terjadi short atau percikan api ya. Biasanya kalau sudah diganti mesin universal, kalau tabungnya kotor, itu ada suara semburan seperti kayak angin tuh ya, ngeses karena setrumnya bocor. Langkah berikutnya kita pasang soket defleksi yoknya ke PCB-nya ya. Ini posisinya di sini. Dan yang warna merah ini, kita pasang di posisi tengah ya. Nanti kalau gambarnya kurang lebar atau kelebaran bisa kita geser ke sini. Mungkin kalau kelebaran kita geser ke sini, kalau kurang lebar kita geser di sini atau paling terakhir sini. Tapi untuk pertama kita pasang di tengah-tengah. Oke, kita pasang soketnya. Lalu kita pasang kopnya. Seperti ini. Dan satu lagi jangan lupa ya, kabel ground tabungnya ini jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai lupa nggak dipasang karena bisa berbahaya, bisa nyetrum bodinya ya. Ini kita pasang di groundnya PCB soket tabung ini. Bebas kita mau pasang mana, yang penting di posisi grounding. Kita pasang di sini di bawah. Jangan lupa disolder. Oke. Langkah berikutnya kita harus pasang kabel soket spekernya karena soket bawaan TV tidak cocok dengan PCB yang universal ini ya. Tidak cocok ya.
Oke, sudah terpasang. Kita pasang di soketnya audio di sini ya. Soket audio kiri dan kanan. Oke, kita solder soketnya speaker yang kedua ya. Oke, kita pasang soket speakernya ke PCB TV-nya ya, PCB mesin TV-nya. Dan berikutnya kabel sensor remote-nya ya, kabel sensor remote-nya kita pasang di sini yang 3 pin ini. Sensor remote 3 pin. Untuk tombol panelnya kita pasang di sebelah soketnya sensor. Dan jangan lupa soket audio videonya kita pasang di sini ya. Ini audio video in 1. Yang ini audio video in 2. Ini audio video out. Untuk outnya ada nih ya, untuk out audio sama out video. Dan ini kabel tuner. Kabel tuner kita pasang, tapi untuk wilayah Kutai Kartanegara 17 Agustus ini sudah tidak difungsikan lagi ya, karena kita sudah migrasi ke era digital. Jadi untuk analog 17 Agustus tahun 2021 untuk wilayah Kutai Kartanegara sudah di-off-kan untuk TV analog. Tapi tidak apa-apa, kita pasang aja. Dan yang nggak boleh ketinggalan kabel setrumnya ya. Kalau kabel setrumnya ini tidak dipasang, pasti TV-nya tidak akan nyala. Untuk kabel gosingnya, untuk jenis TV sub ini kabel gosingnya soketnya kecil. Jadi kita harus modif, kita solder ya. Kita pasang kabel gosingnya ya, kita solder dulu. Karena kita tidak punya soketnya, kita modif, kita solder langsung ya. Sebelum kita menghidupkan unitnya, perlu kita ketahui, kita harus cek betul-betul apakah sudah terpasang soket-soketnya. Kita perhatikan ada yang short atau tidak, kita harus perhatikan dulu, kita cek dulu. Kalau sudah memang oke, kita on-kan TV-nya. Oke, TV sudah on ya. Kita lihat dari depan, apakah ada penampakan. Oke ya, blur ya, kita fokuskan dulu. Oke, kita fokuskan dengan cara kita putar trimpodnya yang berada di playback ya, bagian atas. Nah, sampai muncul. Oke, kita redupkan. Ada tulisannya Wacom. Oke ya, tadi gambarnya tampak kurang penuh. Kita akan geser pin yang warna merah ini ke paling ujung. Ke paling ujung. Oke, kita lihat penampakan di depan, apakah sudah penuh layarnya. Oke, nah, kita lihat apakah sudah penuh gambarnya. Ya sudah lumayan ya, ini tinggal kurang sedikit aja, nanti bisa kita tambahi komponen sedikit. Untuk gambar ini kan jungkir balik ya, Wacom-nya posisinya di bawah. Posisinya di bawah. Bagaimana cara membaliknya? Tentunya kita tidak akan membongkar tabungnya, untuk membalik tabungnya tidak mungkin ya. Caranya kita harus pindahkan kabel yang warna putih
warna hitam ini tukar posisi ya, yang putih ke hitam, yang hitam ke putih ya. Dan jangan lupa strikernya harus cabut dulu karena mengandung strum tinggi ya. Oke, kita tukar posisi, kita tukar nasib dari yang hitam sama yang putih ya, tukar nasib ya. Ini kabel yang hitam posisi semulanya di sini. Kita pindahkan ya. Kita pindahkan yang warna hitam ke sebelah sini. Jangan lupa ya, jangan sampai tidak dicabut strikernya karena sangat-sangat berbahaya. Tidak disarankan dengan posisi TV menyala. TV harus dimatikan. Ini yang tadinya warna putih semulanya di sini, kita pindahkan ke sebelah sini ya, kawan. Oke, sudah tertukar ya posisinya, yang semula di sini hitam, di sini putih. Sekarang tukar posisi di sini hitam, di sini putih. Oke, kita lihat penampakannya dari depan. Sudah ya, sudah posisinya tulisan autonya di depan. Oke, kita coba kita pasang sinyal dulu. Oke, untuk tampilan gambarnya ya, untuk tampilan gambarnya melebar. Jadi perlu diketahui kalau mesin TV universal ada remote bawaannya ya, ada bolongan kecil ini. Kita tusuk pakai tusukan gigi. Untuk menampilkan menu factory-nya, kita tombol sini ya. 1, 2, 3 sampai posisi vertical center. Kita turunkan seret sampai betul-betul press ya. Untuk mengembalikan ke posisi semula bisa kita tombol sini. Atau untuk mencari menu-menu yang lain ya, kayak setting logo, untuk off logo, kita pencet-pencet tombol sini ya. Kalau itu teman-teman pasti bisa, nanti ada buku panduannya. Oke, kita kembalikan dulu. Serta 3 unit sepeda motor milik para pelajar yang ditinggal kabur. Untuk tips lebih awet lagi ya, tips untuk lebih awet lagi untuk mesin universal ini bagusnya kita pasang blower. Kita pasang blower di sini. Nanti setrumnya kita ambil dari feritnya playback ini. Kita lilitkan nanti ya. Oke. Kita pasang dulu kipasnya, blowernya. Kita kasih lem agar tidak bergerak. Di sini untuk setrumnya kita kasih lilitan kabel ya. Kabel tunggal boleh, kabel sabut boleh, sekitar 3 lilit atau 4 lilit. Oke, seperti itu penampakannya. Terus ini nanti kita kasih dioda 1 ya, kasih dioda dikasih elko.
Oke, kita kasih elko seperti ini. Ini dari dioda, nanti dari AC-nya kita rubah menjadi DC. Cukup dioda satu aja ya. Oke. Oke, kita pasang dulu. Kabel satunya ke dioda. Kabel satunya lagi ke groundnya elko. Ke groundnya elko. Lalu kita ukur menggunakan tester. Harus DC ya. Lalu kita nyalakan TV-nya. Kita ukur berapa strumnya yang dihasilkan. Oke, probe hitam di groundnya elko. Kayak gini ya. Probe merah di plusnya elko. Strumnya 3 volt ya. Ini perlu kita balik. Nah, perlu kita balik, nanti strumnya sekitaran 12 lebih. Kita balik. Oke, setelah kita balik, kita cek strumnya sekitar 12 volt. Oke, kita pasang. Oke, setelah kita pasang, kita cek, kita nyalakan TV-nya apakah kipasnya berfungsi. Berfungsi ya, mutar ya kipasnya ya. Oke ya, untuk perapiannya tidak usah saya videokan ya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga video ini membantu rekan-rekan yang pemula. Dan bahasa saya bahwa COVID ini nyata.